Pertama-tama kita perlu mengetahui dahulu bagaimana sebetulnya regulasi terkait dengan perlindungan data pribadi Indonesia di Indonesia. Apakah regulasi tersebut sudah dapat mengakomodir persoalan data pribadi di masa yang akan datang. Untuk itu kita menuju ke narasumber kita yang pertama, ada Bu Dr. Agung Putri M.E. Purwani, SHMH. Mungkin sekilas saya akan bacakan mengenai video. Beliau menempuh pendidikan strata 1, magister dan program doktor pada Hukum Universitas Udayana, dan saat ini beliau sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Mungkin saya sapa dulu. Selamat siang, Ibu Sagung. Selamat siang, terima kasih. Baik, Ibu Sagung. Mungkin tanpa membuang waktu lagi, mari kita simak materi beliau dalam 15 menit ke depan. Silakan, Ibu. Terima kasih. Izinkan saya mengaturkan panganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia. Saya pribadi sangat senang sekali bisa bergabung dengan Pradi, di mana isinya adalah orang-orang yang penuh kreativitas, orang-orang yang selalu bergerak. Saya lanjut pada materi yang akan saya sampaikan terkait dengan perlindungan data pribadi, di mana seperti kita tahu bahwa di Indonesia kasus kebocoran data pribadi terjadi di awal tahun 2021, di mana sejumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS dijual di Right Forum seharga 0,15 Bitcoin, di mana data tersebut dijual oleh pengguna forum dengan nama ID Codes dengan total 279 data. Sebelumnya data juga terjadi kebocoran sebanyak 1,1 juta data dari pihak Lazada. Kemudian penjualan data 2 juta nasabah BRI Life dengan harga $7.000. Pada Mei 2020, akun pengguna e-commerce Tokopedia, Tirtas, dan menjual database-nya sejumlah 91 juta data. Selain itu terdapat juga aktor peretas yang telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum KPU, di mana berkaitan dengan data-data tersebut atau kasus-kasus tersebut, maka sangat diperlukan perlindungan terhadap data pribadi terkait pencurian data ini. Jadi dengan kata lain bahwa saya berpikir bahwa Pradi bergerak cukup cepat untuk membicarakan mengenai perlindungan terhadap data pribadi. Karena ini adalah merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami, untuk kemudian dilindungi terkait dengan konsep negara hukum kita, di mana negara hukum adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, di mana konsep yang paling tepat untuk negara Indonesia adalah teori negara hukum Pancasila yang merupakan sintesis yang menunjukkan adanya ciri khas yang esensial, yaitu terkandung ideologi, di mana di dalamnya membedakan dengan konsep Barat, di mana negara hukum Pancasila berpangkal pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial. Dalam tatanan politik, negara hukum Pancasila mempunyai legitimasi otoritas politik berupa kesejahteraan rakyat, keadilan, kepastian hukum yang telah dinormakan dalam konstitusi. Dalam hal ini saya akan lebih banyak bicara mengenai teorinya. Karena kalau dari segi praktis, mungkin Bapak-Bapak di Pradi lebih banyak berkecimpung dalam hal itu. Di mana mau tidak mau kita harus paham mengenai konsep data diri atau identitas, yang merupakan pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi yang merupakan pelanggaran terhadap privasi.
Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, di mana data pribadi adalah dianggap sebuah perseorangan tertentu yang disimpan, kemudian dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dan kemudian tidak hanya dilihat dari sudut instrumen nasional saja, namun instrumen internasional kita pun sebenarnya sudah meratifikasinya terkait dengan data pribadi. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 12 Deklarasi Universal HAM atau DUHAM dan pasal 17 Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Di mana deklarasi pasal 12 dan pasal 17 ini merupakan instrumen yang telah berhasil menyatukan kesepakatan hampir di seluruh negara. Kemudian kita melihat pada perlindungan hukum data pribadi dalam konstitusi di negara kita. Misalnya kita bisa lihat pada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian bisa kita lihat juga nanti di dalam KUHP. Kemudian dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang ITE. Hal itu juga bisa kita lihat dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Dan dalam perlindungan hukum data pribadi di dalam KUHP khususnya, dalam hal ini saya akan membahas mengenai KUHP. Kita bisa lihat di mana ada kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pengambilan data pribadi, maka hal ini akan difokuskan pada pasal 362, pasal 363 ayat 1 yang kelima. Di mana kedua pasal ini sering dipakai sebagai landasan untuk menyelesaikan pencurian data pribadi. Kemudian, kedua pasal ini dianggap kurang relevan apabila digunakan secara khusus untuk menanggulangi tindak pidana pencurian data pribadi yang lebih terkait dengan perkembangan teknologi saat ini. Dalam pembagian ruang lingkup di antara perorangan dan lembaga, hal ini berpotensi mengakibatkan penetapan kewajiban perlindungan data pribadi yang tidak sesuai dengan kapasitas pihak yang berbeda-beda. Hal ini dapat membuat penegak hukum menafsirkan bahwa seorang individu memiliki kewajiban yang sama dengan suatu lembaga yang mengendalikan kegiatan pengolahan data rumah tangga dan aktivitas pemrosesan data komersial. Dalam RUU PDP yang belum menawarkan tentang keabsahan dan dasar hukum pemrosesan data. Dalam RUU PDP juga mengatur bahwa pengendali data bisa memproses data untuk memenuhi kewajiban hukum kepentingan publik. Tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kepentingan publik. Ada potensi pengendali data bisa menafsirkan sendiri apa yang dimaksud dengan kepentingan publik. Dan pemproses data sesuai dengan kepentingan pengendali dan pengendali belakang ini melihat dari rumusan RUU PDP pada pasal-pasal yang disebutkan tadi. Di situ pada pasal 61 sampai dengan pasal 68 dirumuskan dengan sengaja. Artinya RUU PDP ini hanya memasukkan unsur kesengajaan. Jadi berbalik kembali pada perlindungan hukum data pribadi yang saat ini dipakai, itu masih bersifat konvensional. Jadi pada pasal 363 ayat 1 yang kelima, di situ dikaitkan dengan teknik skimming. Mungkin ini lebih menjurus nanti kepada teknik. Dan dalam perlindungan hukum data pribadi dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 16 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor
11 tahun 2011 tentang ITE bisa dilihat di dalam pasal 26. Di dalam pasal 26 itu ditentukan di situ dalam ayat 1-nya, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undang, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan data pribadi seseorang persetujuan orang yang bersangkutan. Di dalam ayat 2-nya dikatakan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang tersebut. Kemudian dikaitkan juga dengan pertanggungjawaban pidana yang mendasarkan pada asas kesalahan, di mana kesalahan terdapat dua bentuk, yaitu kesalahan adalah kesalahan dan kealpaan. Namun dalam RUU PDP menuntut pemilik data yang harus aktif menuntut hak-hak mereka sebagai pemilik data kepada pengendali data, bukan membebankan pertanggungjawaban terkait hak-hak tersebut kepada pengendali data sedari awal. Ini membuka kemungkinan pihak pemilik data di Indonesia baru mengetahui hak-hak mereka sebagai pemilik data sesudah data mereka diproses. Masih ada waktukah saya? Baik, izin. Masih? Oke. Lagi? Masih? Oke. Menit lagi, silakan. Saya berusaha mempercepatnya. Di dalam dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik ada dalam pasal 14. Di mana pasal ini mengatur tentang pemrosesan data terkait dengan data residensi atau penempatan data. Di mana pemenuhan teknik pemrosesan data pribadi dan jika terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelola penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data tersebut. Nah, kemudian kita kaitkan dengan rancangan undang-undang atau RUU KUHP. Di situ kita bisa melihatnya pada pasal 482, kemudian pasal 483 ayat 1 huruf F, di mana dalam pasal-pasal yang ada di dalam RUU KUHP 2019 ini akan melahirkan rancangan undang-undang perlindungan pribadi, yaitu RUU PDP yang saya ketahui sampai per 2020. Nanti mungkin kalau ada perubahan tolong diinfokan. Jadi data saya sampai di situ saja. Baik, mungkin dari situ saya dapat kesimpulkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak perlindungan diri yang diatur dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Kemudian perlindungan data pribadi sangat penting diatur sebagai aset strategis yang sering disalahgunakan seperti memperjualbelikan untuk tujuan komersil tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi dan penyalahgunaan data kesehatan. Pengaturan saat ini yang telah memuat mengenai perlindungan data pribadi termaktub secara eksplisit dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti ITE, KUHP, PP Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun pengaturan tersebut belumlah secara khusus dan jelas secara tegas mengatur mengenai perlindungan data pribadi terhadap individu. Hal tersebut menyebabkan penting adanya pembaruan hukum pidana yang mengatur perlindungan data pribadi sebagai hak individu yang harus dilindungi melalui disahkannya rancangan Undang-Undang PDP dan RUU KUHP. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan teori, mungkin lebih banyak kita diskusi nanti. Baik, terima kasih.